Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kali ini kita akan mengambil ibrah dari kisah Nabi Idris alaihi salam. Allah berfirman dalam Quran surah Maryam ayat 56 hingga 57, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Sahabat muslim yang dirahmati Allah, Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam. Beliau lahir di Mesir. Nabi Idris merupakan salah satu nabi yang mewariskan banyak pengetahuan dan masih berguna hingga saat ini. Kita harus mempercayai dan mengimani beliau sebagai bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis keturunan, Nabi Idris memiliki jarak 6 generasi dari Nabi Adam. Urutannya adalah Nabi Idris bin Yarid, bin Mihlail, bin Kinan, bin Anusi, bin Syid, dan bin Adam. Nama Idris berasal dari kata darasa yang berarti belajar. Mengapa dinamai demikian? Adalah karena Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang sangat senang belajar dan suka mengkaji fenomena alam semesta. Nabi Idris alaihi salam hidup di dunia selama 345 tahun. Beliau adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril. Ketika itu, beliau menginjak usia 82 tahun. Dan beliau merupakan keturunan Adam yang pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Adam dan Syed. Namun demikian, ada perbedaan pendapat mengenai riwayat Nabi Idris alaihi salam, apakah beliau hidup sebelum Nabi Nuh alaihi salam ataukah sesudahnya. Ilmuwan seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Asy-Syaukani, hingga As-Suyuti menjelaskan bahwa Nabi Idris alaihi salam hidup sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Pendapat itu adalah pendapat yang berdasarkan nasab bahwa nama asli Nabi Idris adalah Khanuh, yang merupakan nenek moyang Nabi Nuh alaihi salam. Pendapat itu juga diperkuat dengan Quran surah Maryam ayat 58. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah beri nikmat, yaitu kalangan para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami angkat bersama Nuh dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka sujud dan menangis. Ayat tersebut mengisahkan silsilah keturunannya. Nabi Idris termasuk keturunan Nabi Adam, tidak ikut bersama Nabi Nuh di dalam perahu. Dengan demikian Nabi Idris urutannya sebelum Nabi Nuh. Pada awalnya Nabi Idris diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama di Babilonia, yakni Irak kuno. Namun akhirnya beliau hijrah ke Mesir karena penduduk Babilonia tidak bisa menerima apa yang diajarkan oleh Nabi Idris alaihi salam. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Idris dikenal sebagai orang yang gemar bertasbih kepada Allah. Beliau juga melakukan perbuatan baik, rajin belajar, menulis, dan menjahit. Keterampilan-keterampilan itu perlahan-lahan beliau ajarkan kepada kaumnya. Selain baik budinya, Nabi Idris juga dikenal sebagai pribadi yang tidak pernah merasa takut ketika berhadapan dengan umatnya yang kafir. Oleh karena itu, beliau digelari singa Allah. Nabi Idris juga dikenal sebagai sosok pemaaf dan tidak pernah sombong. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya gelar Asadul Usud, karena tidak pernah berputus asa ketika Allah memerintahkannya untuk menyebarkan agama. Nabi Idris dikenal cerdas dan berpengetahuan luas. Beliau merupakan manusia pertama yang bisa membaca dan menulis. Hal itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Alaq ayat 4 hingga 5. Surat tersebut mengisahkan Nabi Idris adalah manusia pertama yang mengajarkan cara menulis dan membaca kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak ilmu pengetahuan yang berlimpah. Selain membaca dan menulis, Nabi Idris juga pandai merawat kuda, paham ilmu falak atau perbintangan, hingga pandai matematika atau ilmu berhitung. Karena mukjizat yang diberikan Allah itulah Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang cerdas, pandai, dan bijaksana.
Pengetahuan Nabi Idris sangat luas karena dia rajin mengkaji dan mempelajari banyak hal. Nabi Idris alaihi salam dikenal sebagai ahli perbintangan. Dia adalah orang yang pertama kali memanfaatkan rasi bintang sebagai penunjuk arah, waktu yang tepat untuk bercocok tanam, hingga memperkirakan kondisi cuaca. Nabi Idris juga memiliki keterkaitan dengan bangsa Sumeria, sebab beberapa penelitian membuktikan bangsa Sumeria juga mempelajari ilmu perbintangan untuk mengetahui waktu bercocok tanam yang baik. Misalnya, rasi bintang Taurus yang dipercaya sebagai masa awal musim semi dan cocok untuk menanam. Sementara rasi bintang Virgo digunakan sebagai waktu yang tepat untuk melakukan panen. Wallahu a'lam. Sebelum Nabi Idris alaihi salam terlahir di dunia, manusia sebelumnya terbiasa membuat dan memakai kulit binatang sebagai pakaian. Nabi Idris diberikan Allah mukjizat berupa orang pertama yang bisa menjahit kulit binatang menjadi baju layak pakai. Saat ada waktu luang, beliau menjahit pakaian, lalu diberikan kepada kaumnya. Nabi Idris juga dikenal sebagai manusia pertama yang bisa menulis menggunakan pena. Bahkan para ilmuwan pernah menemukan beberapa potongan naskah kuno yang diklaim berkaitan dengan Nabi Idris. Naskah itu bernama Kitab Henokh. Salah satu kisah dalam kitab itu adalah tentang peradaban tertua di muka bumi, yaitu Lemuria, Atlantis yang hilang di telan bumi. Selain itu, prediksi tentang banjir besar yang akan terjadi di muka bumi. Para ilmuwan itu menduga kitab Henokh tersebut ditulis oleh Nabi Idris. Kisah historis Nabi Idris alaihi salam bermula pada suatu malam. Nabi Idris kedatangan seorang pria. Dia membawa sangat banyak buah-buahan. Nabi Idris tidak sadar pria tersebut adalah malaikat Israel yang menyamar. Nabi Idris menawarkan makanan itu kepada Israel, namun ditolak. Pada akhirnya mereka berbincang-bincang dan berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar. Setelah 4 hari bersama dan sudah cukup akrab, Nabi Idris alaihi salam mulai curiga dengan sang tamu, sebab tamu itu tidak menyentuh jamuannya sama sekali, tidak makan dan tidak minum. Nabi Idris lantas mengajukan pertanyaan karena diliputi rasa penasaran. "Siapakah sebenarnya kamu ini?" tanya Nabi Idris. "Maaf ya Nabi Allah, aku sebenarnya adalah malaikat Israel," jawab sang malaikat yang menyamar menjadi manusia. Tentu saja Nabi Idris terkejut mendengarnya, sebab malaikat Israel bertugas untuk mencabut nyawa manusia. "Kau sudah 4 hari bersamaku, apakah engkau sedang bertugas untuk mencabut nyawa makhluk di dunia ini?" "Wahai Idris, selama 4 hari ini memang banyak sekali nyawa yang telah kucabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Kuambil mereka bagaikan seorang yang sedang menyuap makanan," jawab malaikat itu. "Lalu apa maksud kedatanganmu kemari? Apakah engkau ingin mencabut nyawaku?" tanya Nabi Idris. Malaikat Israel menggeleng. "Tidak ya Idris, kedatanganku memang untuk mengunjungimu karena aku rindu, dan Allah telah memberikan izin." Setelah percakapan itu, Nabi Idris alaihi salam yang cerdas membuat satu permintaan yang ada di luar nalar. Beliau ingin malaikat Israel mencabut nyawa beliau, kemudian menghidupkannya kembali. Nabi Idris penasaran dengan rasa sakaratul maut yang konon sangat dahsyat sakitnya. Namun permintaan itu tidak segera dituruti oleh malaikat Israel, sebab segala hal yang dia lakukan hanya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Saya tidak mencabut nyawa seseorang selain atas izin Allah ya Nabi," kata malaikat Israel. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya mengabulkan permintaan Nabi Idris. Seketika malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat sahabatnya yang merasakan kesakitan sedemikian rupa, malaikat Israel menangis. Setelah meninggal, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Nabi Idris alaihi salam menangis sejadi-jadinya ketika beliau baru saja dihidupkan. Beliau tidak bisa membayangkan apabila manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut yang terasa sakit seperti dirinya. Rasanya sungguh dahsyat, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nabi Idris pun merasa tidak tega apabila ada umatnya yang harus merasakan sengsara di ujung kehidupan dan mati merasakan sakaratul maut yang sangat menyakitkan.
Sejak saat itu, Nabi Idris semakin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan, taat kepada Allah, dan menjauhi segala larangannya. Setelah itu, malaikat Israel meninggalkan Nabi Idris. Beberapa waktu kemudian, malaikat Israel datang kembali dengan penyamaran sebagai manusia. Suatu ketika Nabi Idris alaihi salam dan malaikat Israel sedang beribadah bersama-sama, lagi-lagi Nabi Idris mengajukan sebuah permintaan yang sangat unik. "Wahai Israel, apakah kau bisa membawaku melihat indahnya surga dan melihat dahsyatnya api neraka?" "Aku mohon, wahai malaikat Israel," tanya Nabi Idris. Malaikat Israel pun menjawab, "Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, tetapi kau malah memintanya." Jawab Israel. Kemudian Nabi Idris menjawab, "Jujur saja, aku takut sekali dengan azab Allah itu. Semoga iman dan takwaku bertambah setelah melihatnya." Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa Nabi Idris ke neraka. Permintaan itu pun dikabulkan oleh Allah. Mereka lalu pergi ke langit untuk melihat neraka. Saat hampir dekat lokasi, Nabi Idris langsung pingsan, sebab dia melihat malaikat penjaga neraka yang sangat menakutkan. Dia menyeret, menyiksa manusia-manusia yang mendurhakai Allah semasa di hidupnya. Rupa-rupanya Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sungguh mengerikan itu. Seumur hidupnya, tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan dahsyatnya api neraka. Api yang berkobar-kobar, berbunyi dengan gemuruh menakutkan, dan hal-hal mengerikan lainnya. Dia tidak bisa membayangkan apabila hal itu menimpa umatnya kelak. Beliau pun ingin semakin giat berdakwah agar tidak ada umatnya yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhir termakan api neraka. Nabi Idris pun lalu meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas dan penuh rasa takut. Kemudian malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di sana Nabi Idris juga hampir pingsan. Namun dia pingsan bukan karena takut melihat hal yang menakutkan. Sebaliknya, beliau sangat takjub dan terpesona dengan segala keindahan yang tampak di depan matanya. Nabi Idris melihat sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu, di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Dia juga melihat istana-istana untuk para penghuni surga. Sepanjang mata memandang, ada pohon yang menghasilkan buah-buahan yang begitu besar, segar, ranum, dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris pulang ke bumi. Namun Nabi Idris enggan pulang, dia terlena dan ingin tetap berada di surga. Malaikat Israel lalu memperingatkannya, "Kamu boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kamu bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang beriman lainnya." Kemudian Nabi Idris pun mengangguk, "Aku akan terus beribadah kepada Allah hingga hari kiamat tiba," jawab beliau. Akhirnya mereka pun kembali ke bumi. Nabi Idris diantar oleh malaikat Israel. Setelah beberapa waktu di bumi, kemudian datanglah dua malaikat menjumpai Nabi Idris alaihi salam. Salah satu dari mereka menyampaikan bahwa Allah akan mengangkat pahala amalan Nabi Idris setiap harinya sebanding dengan amalan seluruh anak-anak Adam yang hidup di muka bumi dikumpulkan. Mendengar itu, Nabi Idris menginginkan amalannya terus bertambah lebih banyak lagi. Kemudian Nabi Idris berkata kepada salah satu malaikat yang lain, "Sesungguhnya Allah telah mewahyukan sesuatu kepadaku, maka bicaralah kamu kepada malaikat maut, agar sudilah dia menangguhkan ajalku, supaya amalanku semakin bertambah." Malaikat itu akhirnya membawa Nabi Idris di antara kedua sayapnya, kemudian naik ke langit. Sesampainya di langit keempat, malaikat Israel pun hendak turun ke bumi berjumpa dengannya. Malaikat yang membawa Nabi Idris mengemukakan pesan dari Nabi Idris bahwa beliau ingin ajalnya ditangguhkan. Malaikat Israel bertanya, "Sekarang di manakah Idris?" Dijawablah oleh malaikat itu, "Dia ada di pundakku." Terjawab sudah rasa heran malaikat Israel, sebab mulanya dia ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat. Padahal dia tahu Nabi Idris tinggal di bumi.
Ternyata sungguh Allah Maha Mengetahui. Nabi Idris telah dibawa lebih dulu oleh malaikat lainnya ke langit keempat. Pada akhirnya, Nabi Idris dicabut nyawanya di langit keempat. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, cerita itu adalah salah satu bagian dari Ka'bul Ahbar yang dikutipnya dari kisah-kisah Israiliyat. Namun, dalam cerita tersebut, sebagian terkandung hal yang tidak bisa diterima. Ibnu Katsir pun menyebutkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala kebenarannya. Itulah sepenggal kisah dari Nabi Idris alaihi salam dengan segala ketangguhannya menyayangi umatnya dan berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Idris adalah perjalanannya ke neraka yang sangat dahsyat siksanya dan surga yang sangat dahsyat indahnya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.